Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi saudara-saudara sekalian, mahasiswa, peserta mata kuliah grafis dan visualisasi. Alhamdulillah kita hari ini ketemu lagi di pertemuan ke-13 ya. Menurut daftar hadir ini pertemuan ke-13. Itu berarti 2 atau 3 materi lagi di bagian akhir. Menurut edaran yayasan, saya lupa, saya sudah forward ke grup kita belum ya? Edaran dari yayasan bahwa mahasiswa baru boleh masuk kampus itu September, masuk tahun akademik baru. Jadi awal perkuliahan baru, insya Allah mudah-mudahan wabahnya berakhir Juli Agustus sesuai prediksi para ahli kita, dan September kita sudah bisa masuk kembali secara normal di kampus, walaupun dengan masih dengan status waspada, dengan kebiasaan-kebiasaan baru, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak ya. Tapi dari edaran itu praktis kuliah kita sampai selesai masih 3 minggu ke depan, 3 minggu ya, kita manfaatkan dengan baik. 3 minggu ke depan kita masih kuliahnya online sampai kelas ini selesai. Jadi ya bersabarlah ya, kuotanya dikuat-kuatkan aja ya. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang infografik ya. Sebenarnya kebalik nih, harusnya materi ini minggu lalu ketukar, saya nggak tahu kenapa susunannya di classroom kita Philips Albert. Bentar. Nanti saya lupa. Philips Albertus. Oke. Di classroom saya lihat susunannya, saya lupa kenapa saya geser minggu lalu digital dashboard lebih dulu daripada infografik. Tapi kalau di susunan materi kita yang ini, ketutup. Bentar. Oh, yang pohon-pohon itu nggak muncul. Itu di situ harusnya infografik dulu, baru digital dashboard. Tapi oke, no problem, karena intinya teori-teori ini tidak terkait. Artinya kalau kita paham infografik, kita paham digital dashboard itu mana yang duluan, ya sama saja. Jadi no problem. Oke. Apa sih infografik itu? Infografik udah sering kita temui, bahkan di antara kalian dari tugas-tugas koleksi yang saya minta Anda untuk mengamati karya-karya desain visualisasi, itu kebanyakan bahkan hampir semuanya ngambilnya infografik. Apakah salah? Ya enggak juga. Cuma infografik itu tidak selalu visualisasi. Kalau dia visualisasi, itu berarti kaitannya sangat erat dengan data. Jadi nggak bisa dipisahin antara data sama visualisasinya. Ya, kalau ada visualisasi itu pasti ada datanya. Nah, infografik juga, infografik itu sebenarnya lebih kepada penyampaian informasi, termasuk informasi yang disampaikan dalam bentuk visualisasi. Jadi, infografik bisa jadi visualisasi, tapi visualisasi tidak selalu berbentuk infografik. Nah, sekarang kita akan lihat infografik itu sebenarnya apa. Oke? Nah, ini pada prinsipnya infografik itu singkatan. Ya, singkatan dari information graphics. Ya, information in graphics, mungkin lebih jelas begitu ya. Jadi informasi yang disajikan dalam bentuk grafik. Poster, ya poster bisa. Apalagi leaflet, informasi-informasi apapun disajikan dalam bentuk
grafik. Ya, jadi kaitannya dengan visualisasi adalah karena visualisasi juga disajikan dalam bentuk infografik juga bisa. Ya, gitu. Nah, ups, saya nutupi rupanya. Bentar. Ini. Ya. Jadi infografik singkatan, ya, itu adalah akronim, bukan akronim, apalah istilah apa ya istilahnya. Kalau akronim itu apa? Ya akronim ya, potongan kata, ya. Beda, ada istilah juga kalau dia huruf-huruf depannya saja, ya. Akronim. Akronim dari information grafik. Jadi informasi yang digrafikkan, informasi yang disajikan dalam bentuk grafik. Kan bisa saja informasi pengumuman atau apa fakta atau apa disajikan berbentuk tulisan, angka, gitu ya. Tapi akan lebih mudah untuk dipahami, akan lebih mudah untuk dicerna kalau dia berbentuk gambar. Satu gambar, ingat di awal kita pernah bahas, satu gambar bermakna 1000 kata. Ya, kemudian gambar itu adalah bahasa yang universal. Jadi ketika kita menyebutkan satu istilah, mungkin orang tidak paham kalau orang tidak di bidang yang sering menggunakan istilah itu. Tapi ketika kita tunjukkan dalam bentuk gambar, siapapun akan tahu bahwa ini adalah istilah yang dimaksud itu adalah ini. Ya, itu. Nah, infografik adalah tipe dari gambar. Jadi gambar sebenarnya desain gambar, ya kita membuat infografik itu ya menggambar, ya yang mencampur data dengan desain, ya blends data with design. Jadi data dimasukkan ke dalam konteks desain. Desain tapi fokusnya on data. Oke. Yang membantu individu atau organisasi untuk melakukan komunikasi. Untuk mengkomunikasikan hal-hal yang penting untuk disampaikan, penting untuk dikomunikasikan. Ya. Nah, pengertian lain, saya berikan penekanan blends data with design. Jadi ketika Anda bicara tentang infographics, maka data dan desain itu tidak bisa dipisahkan. Ya, makanya kuliah kita saya masukkan juga muatan-muatan tentang teori desain. Saya udah baca-baca juga banyak referensi. Kalau kita cerita visualisasi itu sebenarnya arahnya ke data science. Jadi sebenarnya olah datanya lebih banyak. Tapi karena judul kuliah kita adalah grafik dan visualisasi, jadi saya imbangkan antara data dan grafisnya. Oke, nah infografik data sama grafisnya itu dipadukan, ya, dipadukan. Menyampaikan pesan kepada audiens, ya, menyampaikan pesan kepada audiensnya dalam bentuk visualisasi data atau ide. Ingat, infografik tidak selalu data. Yang ide juga data sebenarnya, ya, ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Yang mencoba untuk convey complex information. Jadi problemnya kenapa infografik itu muncul adalah karena salah satunya adalah karena informasi yang akan disampaikan itu kompleks. Kompleks bisa jadi karena memang informasinya banyak, ya, atau bukan informasinya yang banyak, tapi kategori informasinya banyak dan mereka saling berkait, ya, kategori A, kategori B berkait. Nah, itu membentuk kompleksitas dari informasi.
Eh, Ketika kita ingin menyampaikan informasi tentang apa ya, eh, mau ngambil COVID udah bosen. Ya, apa ya contoh? Ketika kita ingin menyampaikan tentang pencemaran laut misalnya, ya, lagi ramai juga. Ketika kita ingin menyampaikan informasi tentang pencemaran laut, maka kita juga perlu mengaitkan informasi itu dengan apa, eh, produksi sampah, misalnya, ya. Ntar ada tamu. Fitri, Fitri silahkan masuk. Oke, ya. Jadi ketika kita apa membahas tentang pencemaran laut, maka mungkin akan jadi penting juga ketika kita membahas produksi sampah. Ya, ketika kita membahas produksi sampah, mungkin akan penting juga kita membahas tentang konsumsi. Konsumsi berbahan plastik misalnya. Ya, konsumsi kemasan berbahan plastik. Nah, ini udah berkaitan. Ketika kita menyajikan ini berkaitan, kemudian kita sampaikan informasinya, barangkali saja informasi itu menjadi sangat kompleks. Maka disederhanakan menjadi sebuah infografik. Ya, convey complex information to an audience in a manner that can be, ya, kompleks informasi yang disampaikan itu supaya quickly consume, ya, bisa dicerna dengan cepat. Kalau mesti baca paragraf, satu, kita malas baca panjang-panjang. Ya kan? Kecenderungan orang itu membaca judul saja. Itu yang terjadi sekarang. Ya, fenomenanya itu yang terjadi sekarang. Orang lebih suka baca judul saja. Ya. Isinya ya dibaca sekilas atau kadang diabaikan. Ya, baru baca judul udah langsung di-share. Itu kebiasaan orang sekarang. Kenapa? Bacaannya udah banyak banget. Ya, dulu orang malas baca. Ya, bacaannya pilihannya dikit. Koran, buku, ya, sekarang pilihannya banyak. Kita mau baca apa? Mau baca IG story, mau baca Facebook, mau baca WA, mau baca apa lagi? Ya, Twitter. Ya kan? Ya, semuanya ada di sini. Ya, kita buka, bacaan kita banyak. Sehingga kadang-kadang kita tidak merasa perlu membaca isinya. Ya, cukup baca judul, share, share, share. Ya, padahal judulnya clickbait. Tahu clickbait? Judul yang bombastis, tujuannya supaya orang ngeklik dulu. Walaupun isinya di dalam nggak cerita itu. Ya, itu problem kita sekarang. Mudah-mudahan kalian sadar dan tidak melanjutkan tradisi itu. Ya, bayangkan kalau informasi yang kompleks disajikan dalam bentuk tulisan dihadapkan kepada konsumen informasi yang tidak punya minat baca. Hobinya baca judul saja. Apa yang dilakukan? Maka yang disajikan sekarang adalah judul. Lihat, infografik itu tulisannya gede-gede. Tulisannya besar-besar. Kenapa? Judul semua. Ya, ya, tidak lagi disajikan dalam bentuk-bentuk paragraf. Tujuannya apa? Supaya quickly consume. Kita bisa mencernanya dengan cepat tanpa harus membaca lama, membaca banyak. Ya, itu kekuatannya infografis dan easily understood, mudah untuk dimengerti. Jadi kata-kata kuncinya blends data with design,
data dengan desain dipadukan. Jadi kalau data aja nggak pakai desain, nanti infografiknya apa ya, tidak menarik, orang nggak baca, orang nggak lirik malah, ya. Tapi kalau desain saja tanpa data, nanti jadi hoax, jadi bohong, jadi fitnah, gitu. Jadi apa? Jadi ngarang hoax, ya hoax, palsu, gitu. Nah, datanya harus valid, kemudian desainnya harus bagus supaya orang bacanya suka dan orang baca informasi yang benar. Kedua, complex information, ya, yang kita sajikan itu complex information, informasi yang berkaitan, ya, cukup informasi yang berkaitan dan saling mendukung. Jadi bukan cuma satu biasanya. Lalu tujuannya supaya quickly consume, ya, bisa dicerna, bisa dikonsumsi dengan cepat dan easily to understood, gampang dipahami. Oke, itu infografi. Ups. Kenapa orang butuh infografik? Kenapa, untuk apa orang membuat infografik? Simple aja, ada 3 keperluan. 1, kita butuh memvisualisasikan nomor, angka. Ya, kita butuh memvisualisasikan number, angka, kuantitatif. Ya, jumlah penduduk sekian, luas lahan sekian, penduduk berbanding luas lahan sekian per kilometer, kepadatan penduduk sekian persen. Ya, kota A, kota B, kota C, rasionya berapa persen? Kan seperti itu, complex information. Ya, penghasilan per orang, per kapita berapa? Negara A. Penghasilan per kapita negara B berapa? Nilai produksi industri negara A berapa? Industri negara B berapa? Impor negara A berapa? Impor negara B berapa? Kompleks itu. Ya. Tapi ketika disajikan dalam bentuk infografik, dia dibandingkan antara negara A dengan negara B, orang tidak berpikir tentang angka lagi. Ya, orang udah berpikir tentang angka lagi, orang berpikir tentang negara A lebih maju dari negara B. Lihat, kalau itu dipaparkan dalam paragraf-paragraf seperti koran atau buku atau paper, mungkin orang nggak baca. Tapi kalau angka-angka itu disusun dalam infografik, orang langsung dapat kesimpulan. Negara A lebih maju dari negara B. Negara A lebih kaya dari negara B. Gitu kan? Ya, tanpa harus melihat detail dari angka-angka. Angka-angka itu sudah berbicara sebenarnya, tapi bisa ditangkap dengan lebih cepat. Memvisualisasikan angka. Ya, memvisualisasikan konsep. Ada ide, bagaimana caranya supaya ide itu bisa dipahami oleh orang. Ya, kalau saya berbicara di depan Anda seperti ini, di depan tanda petik, ya. Kalau saya berbicara di depan Anda seperti ini, saya bisa menyampaikan banyak hal, tapi belum tentu semuanya Anda tangkap. Ya. Masalahnya adalah bagaimana supaya orang bisa mencerna dengan cepat. Kedua, kalau informasinya banyak tadi, ya, bagaimana supaya tidak terlalu lama orang memahami. Dan yang ketiga, bagaimana kalau saya tidak berbicara secara langsung? Itu tantangannya. Ya, kalau saya berbicara secara langsung, saya paksa Anda untuk mendengarkan saya. Gitu? Tapi kalau saya tidak berbicara secara langsung, artinya informasi yang saya berikan itu harus dalam bentuk tertulis. Ide atau konsep yang mau saya sajikan harus dalam bentuk tertulis. Maka cara paling simpel, cara paling ampuh adalah infografik. Ya, ide-ide, planning, apalagi langkah-langkah kerja, ya, itu semuanya lebih gampang, akan lebih gampang untuk buatnya sih nggak gampang ya, tapi akan lebih gampang untuk dicerna dan dipahami
kalau dia berbentuk infografik. Jadi salah satu tujuan untuk infografik adalah memvisualkan angka-angka dan konsep atau ide. Yang kedua, memvisualisasikan bagaimana segala sesuatu itu bekerja dan berkait. Ya, bagaimana pengelolaan air limbah. Ya, nah, bagaimana daur ulang sampah, bagaimana penanganan penyakit menular. Ya, itu adalah proses yang sudah baku sebenarnya, tapi tidak semua orang paham. Ya, atau bagaimana bagaimana cara kerja listrik tenaga surya. Itu kalau disajikan, kalau kalian baca tentang listrik tenaga surya, mabok. Kenapa? Kalkulasinya banyak, rangkaian gambar-gambar rangkaiannya banyak. Tapi ada yang bisa menyederhanakannya menjadi infografik yang gampang untuk dimengerti oleh orang awam sekalipun. Ya, bagaimana sesuatu itu bekerja dan dihubungkan, bagaimana memahami terjadinya cara kerja dari sesuatu. Coba lihat manual book, Anda beli handphone baru, handphone sih enggak, biasanya alat-alat ya, tools. Kalau handphone jarang ada apalagi namanya, ini tombol apa, karena orang udah tahu gitu kan. Ntar ada tamu, William. Tinggal Filbert belum ada. Oke, lanjut. Ya, apa tadi? Filbert udah datang. Ya, bagaimana sesuatu itu bekerja? Saya suka mencari informasi ketika saya melihat sebuah peralatan. Ketika saya melihat sebuah apalagi teknologi, itu saya suka cari informasi bagaimana cara kerjanya. Ya, cuman kadang saya lebih cenderung karena biasanya kalau dia berbentuk infografis terlalu singkat malah. Ya, saya butuh detail, jadi biasanya saya lebih cenderung cari video. Tapi kalau mau cepat, mau dapat informasinya cepat, ini apa sih? Gimana cara pakainya? Itu saya cari infografisnya. Daripada saya baca website resmi yang menjelaskan A sampai Z-nya terlalu panjang. Kadang-kadang juga saya baca tapi lompat-lompat. Ya. Nah, infografik hanya menyajikan inti-intinya saja, poin-poinnya saja. Ya kan? Dan membuat saya lebih cepat mengerti. Tapi kalau saya butuh lebih detail, biasanya saya cari video. Oke? Kemudian visualisasikan siapa, kapan, dan di mana. Mungkin di antara kalian ada yang baca tirto.id. Bukan iklan. Tirto.id, apalagi? Beberapa situs-situs sebenarnya masuk kategori news, yaitu pemberitaan atau apa gitu, kayak majalah online. Ya, itu banyak di dalamnya informasi setelah dipaparkan dalam bentuk artikel panjang, ya. Di bagian bawah atau tengah-tengah itu disisipkan infografis, rangkuman dari apa yang dia bahas di dalam artikel tersebut. Ya, bisa saja tentang seseorang, bisa saja tentang yang saya paling suka dari untuk dibaca di Tirto itu adalah, Anda bisa nanti coba-coba install app-nya juga, bukan iklan ya. Tirto.id,
yang saya suka baca itu sejarah. Misalnya gini, hari ini tanggal berapa, ya, kebetulan ada peristiwa sejarah sekian puluh atau sekian ratus tahun yang lalu, itu diangkat, ya, kejadian apa pada tanggal hari ini, ya, diceritakan sejarahnya. Nah, biasanya diceritakan dalam bentuk artikel panjang, tapi disertai dengan infografik. Bisa saja itu tentang biografi seseorang, ya. Ternyata banyak Indonesia itu banyak pahlawan-pahlawan yang kita tidak pernah dengar namanya karena jarang disebut. Kalaupun ada di buku sejarah, guru kita tidak menceritakannya secara detail, ya. Tapi ternyata saya baca di situs tadi. Nanti kalau saya sebut lagi betul-betul jadi iklan, ya. Ada nama-nama yang saya baru tahu ternyata peran mereka di sejarah kita itu luar biasa juga gitu. Cuman tidak pernah diceritakan, ya. Itu apa? Ya, cerita sejarah bahkan, ya, cerita biografi seseorang itu bisa disajikan dalam bentuk infografis, ya. Who, when, and where. Contohnya ya itu tadi yang saya bilang di situsnya tirto.id itu banyak contoh infografis yang masuk kategori ini. Oke? Nah, struktur atau anatomi dari sebuah infografis itu disajikan dalam selalu ada, ya, selalu ada elemen ini. Apa itu? Visual, penampakan. Ada dingdong, dingdongnya apa? Kirain ada tamu. Ya, visual, penampakan, penampakan apa? Perwajahan, ya, penampilan. Di sini cerita desainnya. Jadi kalau kita cerita infografik, elemen visualnya penting. Namanya juga grafis. Ya. Kemudian konten, isi, data, apa yang mau disajikan. Kemudian knowledge. Knowledge ini lebih kepada goal-nya. Ya. Infografis ini disajikan untuk menyajikan apa? Dibuat untuk menyajikan apa? Ya. Kita lihat dari knowledge-nya dulu. Mungkin kesimpulannya ya, mungkin apa goal-nya ya. Mungkin infografik itu dibuat untuk membuat orang mengetahui tentang sebuah fakta. Ya, kita tidak pernah tahu bahwa proses industri di sebuah pabrik itu ternyata harus mengalami ini. Tapi ada infografik yang menceritakan tentang bagaimana proses, katakanlah manufaktur di dalam sebuah pabrik, atau bagaimana proses quality control di dalam sebuah pabrik, ya. Atau kita tidak pernah tahu ketika penyelenggaraan sebuah event olahraga itu berapa ribu orang yang terlibat, berapa biaya. Ntar ada contoh, ya. Jadi fakta yang menarik untuk disajikan, atau mungkin bukan sekedar menarik, malah penting untuk disajikan. Tujuan pertama. Tujuan kedua, deduction, kesimpulan. Ya, dari informasi yang mau kita sajikan, kita membawa pembaca, ya, membawa audiens kita pada sebuah kesimpulan. Apa misalnya? Ini biasanya dipakai untuk orang, misalnya contoh ya, nggak selalu sih, jualan ya, jualan. Dia sajikan dulu data, obesitas sekian, ya, kasus obesitas sekian, kasus gagal jantung karena obesitas sekian, kasus diabetes karena obesitas sekian. Maka kesimpulannya, ini bisa membantu Anda mencegah obesitas. Berarti infografis itu membawa pembacanya kepada sebuah kesimpulan. Belilah ini,
gitu ya. Itu contoh, ya. Eh, Bagaimana sebuah infografis itu menyampaikan pengetahuan kepada pembacanya, bisa jadi hanya berisi fakta-fakta-fakta untuk diketahui, atau bisa jadi membawa pembacanya kepada sebuah kesimpulan. Itu tadi, eh, apa, negara A berapa pendapatan per kapitanya, negara B berapa pendapatan per kapitanya, negara A berapa produksi industrinya, negara B berapa nilai produksi industrinya, kan gitu ya. Memang tidak ada kesimpulan mengatakan bahwa negara A lebih maju dari negara B, tapi dari info-info yang digrafikkan di dalam infografik tadi, pembaca itu dibawa pada sebuah kesimpulan, negara A lebih maju dari negara B. Kan itu. Ya, gitu. Jadi knowledge-nya ada, selalu ada. Jadi ketika Anda membuat sebuah desain infografik, yang dipikirkan itu adalah apa pengetahuan baru, apa yang akan didapatkan oleh pembaca ketika melihat infografik ini. Ya, itu knowledge. Nah, untuk mendukung itu maka dibutuhkanlah konten. Apa informasi, apa isi dari informasi yang disajikan di dalam infografik tadi. Ya, bisa berbentuk time frame. Time frame itu proses dalam baik itu proses atau mungkin grafik pertumbuhan dalam skala waktu. Ya. Jadi tahun sekian sekian, tahun sekian sekian, tahun sekian sekian. Kalau dia cuma timeline apa? 1943 apa yang terjadi, 1945 apa yang terjadi, 1946 apa yang terjadi, gitu ya. Ya, atau dia menyajikan eh, sosial media 2008 apa yang muncul, 2010 apa yang muncul, 2014 apa yang muncul. Nah, itu time frame. Atau pertumbuhan, misalnya pengguna Facebook pada tahun sekian, sekian, tahun sekian, sekian. Jadi ada grafik pertumbuhan. Itu masuk kategori time frame kontennya. Atau bisa jadi dia adalah data statistik, angka-angka hasil perhitungan. Ini banyak dan Anda sudah mengumpulkan koleksi-koleksi seperti ini yang kontennya adalah time frame dan statistik. Atau referensis. Referensis kalau tadi tujuannya untuk menyampaikan informasi, memvisualkan informasi tentang who, why, when. Ya. Who, when, where. Itu berarti kontennya berisi referensi-referensi. Siapa profil atau biografi seseorang, ya, dia lahir di mana, pendidikannya apa, kerjanya apa, produk apa, karya terbaik, karya populernya apa, ya, itu berarti kontennya berbentuk reference. Nah, kemudian bagaimana penyajian visualnya? Bisa jadi visualnya secara umum ya, ini karena ini anatomi berarti hampir semua infografik, bukan hampir semua infografik menggunakan ini. Pertama, color coding. Artinya elemen-elemen warna itu mewakili informasi. Ya, contoh, kalau dia menggunakan value, ya, merah tua berarti intensitinya high, merah terang, merah cerah itu berarti intensitinya low misalnya. Ya, kalau merah berarti dia kondisinya mendekati 0. Kalau dia kuning atau hijau berarti kondisinya mendekati 100. Itu yang dimaksud dengan color coding. Menggunakan warna untuk mewakili data atau informasi. Ada infografik yang warna-warni, tapi warna-warna itu tidak berkait langsung dengan data. Ya, dia hanya ingin supaya membedakan garis dengan garis lain, itu saja. Ya, tapi tidak punya makna sama sekali. Itu nggak masuk kategori color coding. Kalau color coding itu ya satu data satu warna misalnya, satu item satu warna. Ya,
Contoh, minggu lalu ada yang ngasih tunjuk, kalau Asia, kelompok negara Asia warna biru, kelompok negara Eropa warna orange, kelompok negara Amerika Utara, Amerika Latin itu warna biru misalnya. Nah, itu berarti ada color coding di dalamnya. Ya. Kemudian elemen grafik. Ya, elemen grafik. Wah, ini banyak bentuknya. Ya, nanti kita lihat contoh-contohnya. Dan reference icon. Jadi kita pakai ikon-ikon kecil, ikon-ikon kecil ya untuk mewakili elemen atau mewakili informasi tertentu. Ya, menggunakan simbol-simbol berupa icon. Oke? Nah, di salah satu situs, saya lupa masukkan situsnya. Mengkategorikan infografik itu dalam 13 kategori. 13 kategori berdasarkan informasi apa konten yang disajikan dan bagaimana konten itu disajikan. Ya. Jadi ya bisa, kalau tentang informasi yang disajikan kan bisa tentang apa saja. Tapi bagaimana informasi itu disajikan. Nah, saya setuju dengan pembagian ini ya, karena kalau kita melihat infografis yang ada itu tidak lepas. Kita bisa mengklasifikasinya dalam tipe-tipe, dalam salah satu tipe yang ada. Ya, tipe yang ada ya bisa single chart, chart tunggal, mix chart, banyak chart di dalamnya, list, visualize number, angka-angka yang divisualisasikan, timeline, ya perjalanan waktu, milestone, ya, how to itu petunjuk bagaimana cara melakukan, bagaimana cara membuat, flowchart, ya, dan comparison, perbandingan, tadi yang saya bilang negara A, negara B, ya, itu location base, bagaimana menunjukkan informasi berbasis lokasi, ya. Kemudian fotografik bukan hubungannya dengan fotografi, tapi lebih kepada bagaimana menggunakan elemen foto sebagai bagian dari infografik. Jadi elemen fotonya yang elemennya bukan gambar. Infografik itu biasanya sih gambar, ya, digambar. Tapi ini mengambil foto menjadi elemen infografik. Kita lihat. Ini yang pertama. Oh, tadi ada hierarchical anatomy dan lainnya. Ini single chart. Contoh single chart. Nggak ada yang lain, satu grafik aja. Ya, satu grafik aja. Ini fakta. Kalau lihat anatominya tadi, kontennya adalah sebuah fakta bahwa gedung-gedung tertinggi di dunia seperti ini. Sekarang masih dipegang oleh Dubai, ya, Burj Khalifa 2010 dibangunnya 828 meter, hampir 1 kilo. Ya, di Mekah ada Clock Tower, ini persis di samping dekat dengan Ka'bah, itu 601 meter. Jadi ini adalah fakta disajikan dalam bentuk infografik, ya, bahwa inilah 10 gedung tertinggi di dunia. Ya. Oke, ini single chart. Grafiknya tunggal. Jelas ya? Yang kedua, mix chart. Ini paling sering kita temui ini, ya. Dari koleksi-koleksi yang sudah Anda kumpulkan dari minggu-minggu lalu, dari minggu-minggu awal ya sampai minggu lalu, ya, karena yang terakhir Anda kumpulkan kok saya lupa apa lagi, dashboard, ya, digital dashboard itu adalah mix chart. Kenapa? Digital dashboard itu di dalamnya banyak chart, ya kan? Itu mix chart. Oke, ini data dari Bank Indonesia. Sayangnya saya lupa ngecek
kalau ini 2015, kalau apa mestinya saya ke website aslinya untuk cari data yang paling baru, paling nggak 2018. Ya, ini banyak informasi di sana. Ya, coba lihat. Seandainya data ini disajikan dalam angka-angka, dalam tabel-tabel, ya, kita yang awam itu nggak nyaman bacanya. Ya, orang-orang keuangan, orang-orang perbankan mungkin baca, orang-orang industri, pengusaha-pengusaha mungkin akan membacanya terpaksa, gitu kan? Tapi kalau kita lihat infografik ini, ya, kalau kita lihat ini detail ini, kita tahu bahwa ada penurunan, ada kenaikan. Tanpa harus melihat data 2015 bagaimana, 2014 bagaimana. Ya, hanya lewat infografik kita langsung bisa lihat, ada penurunan, ada kenaikan. Ya kan? Gitu. Nah, intinya ini adalah contoh mix chart, jadi di dalamnya ada banyak diagram. Ya, tentu diagram-diagram ini saling berkaitan. Jadi tidak mungkin kita menyajikan infografik, ya bukan hal yang baik kalau grafik yang ada di dalam sebuah infografik, banyak grafik di dalamnya, tapi kemudian grafik ada satu saja yang ini apa hubungannya dengan yang lain, itu jelek banget gitu kan. Mending kita keluarkan saja yang tidak nyambung itu supaya layoutnya lebih bagus, informasinya bisa lebih besar, ya lebih jelas, daripada dipaksa masuk tapi dia juga tidak mendukung informasi lain. Ya kan? Gitu. Jadi semua yang ada di sini itu saling berkait. Ketika kita membaca ini, kita butuh kita butuh referensi dari grafik yang lainnya. Sehingga kalau kita melihat semuanya, kita mendapatkan informasi yang lengkap, kompleks. Tadi cerita tentang penyederhanaan memvisualisasi, apalagi menyampaikan informasi yang kompleks. Itu mix chart. Ya, mencampur beberapa diagram. List. Ya. Bagaimana membangun proyek open government. Ya, ada 5 langkah. 5 langkah berarti kan poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5. Caranya gimana? Poin 1, 2, 3, 4. Poin 1 ada sub poinnya lagi kan? Ya. Ada sub poinnya lagi, sub 1, sub 2, sub 3. Jadi 1.1, 1.2, 1.3 gitu kan. Poin 2 ada subnya lagi, 2.1, 2.2, 2.3 dan seterusnya sampai 5. Ya. Kalau dia berbentuk tulisan saja, ya itu tadi masalahnya. 1, kita malas membaca. 2, yang kita baca mungkin akan terlalu banyak. Ya. 3, kita juga hanya baca poin-poin pentingnya aja. Kalau gitu kasih aja poin-poin pentingnya. Sajikan dalam bentuk infografik. Seperti ini. 1, define. Define ada subnya. Nih, define. Ya kan? Ini kriteria mendefinisikan. Spesifik, important, konkret, ya, dan seterusnya. Kedua, analyze. Analyze ada subnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, engage, kaitkan. Kaitkan ada subnya banyak. Ya. 4, evaluate. Ya, ada subnya banyak. Dan redesign. Nah, saya membayangkan begini, masih ingat enggak kamu? Butir-butir Pancasila ada berapa? Ayo, masih ingat nggak? Butir-butir Pancasila ada berapa? Yes? Yes? Nih, lihat nih. Jawabnya 5. Beatrice jawab 5, Calvina jawab 5. Ayo, butir-butir Pancasila ada berapa? Yo, halo. Halo, 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 halo. Lebih dari 45, masa? Lebih dari 40, 36, masa? Hah?
Bentar. Apa itu butir-butir Pancasila? Apa itu butir-butir Pancasila? Nah, panik dah kalau ditanya gitu. Nanti masuk di ujian dah itu ya. Oh, saya cari yang visualnya apa? Sekali lihat langsung ada semua. Nggak ada, semuanya dapatnya tulisan. Berapa? 45. Beatrice akhirnya diralat. Ya. 45. Rahmat tadi bilang lebih dari 40. Ya. Udah searching kan? Ya. Dapatnya 45. Ayo, dibaca semua. Ya. Kalau dibaca semua mungkin nggak nyaman, ya. Saya kasih lihat satu contoh. Bentar ya. Mana saya punya penampakan yang ini. Ya, 45 butir-butir Pancasila. Sila pertama ada 1 sampai 7. Sila kedua ada 1 sampai 10. Sila ketiga ada 1 sampai sekian. Ini belum halaman 2 nih, berarti 2 halaman kan. Nah, membaca saja mungkin ini kita malas nih. Ya, membaca ini aja mungkin kita malas. Apalagi mau diingat. Ya, tidak dibaca, tidak diingat, apalagi mau diamalkan gitu ya. Jadi butir-butir Pancasila itu penjabaran masing-masing atau setiap sila dari Pancasila. Dari situlah kita dapat panduan. Kita mesti gimana sebagai orang yang berpancasila. Ya kan? Nah, coba seandainya butir-butir Pancasila, saya nggak tahu apakah ada atau belum, ya, yang sudah membuat butir-butir Pancasila itu seperti ini, misalnya, ya. Relatif ya, ini bagus atau tidak ya tergantung selera. Ya. Tapi bagaimana dia menyajikan, ya, 5 langkah developing open government project. Nah, kalau butir-butir Pancasila itu bisa digambarkan begini, mungkin akan lebih nyaman untuk membacanya. Mungkin akan lebih enak untuk membacanya. Mungkin akan lebih menarik orang untuk membacanya. Ya, saya belum sempat nyari, mudah-mudahan ada. Kalau tidak ada, nanti kita latihan untuk membuat. Oke? Jadi, ini sebenarnya list daripada panjang, kemudian tidak menarik sama sekali. Bentuknya kalau dia seperti ini, mana tadi? Kalau dia bentuknya seperti ini ya jelas tidak menarik, orang tidak akan tertarik untuk membaca. Ya, anak sekolahan aja karena dipaksa mau ujian disuruh menghafal dapat nilai maka dibaca, ya kan? Walaupun habis itu dilupa kayak kita, ya setelah sekian tahun meninggalkan bangku SD, gitu, kita udah lupa kalau pernah ingat butir-butir Pancasila. Oke?
Itu contoh. Ya. Visualize number. Angka-angka yang divisualisasikan. Ya, daripada tabel-tabel banyak banget gitu ya. Ini yang tadi saya bilang. Sebuah event olahraga Olimpiade 2014 itu di mana ya? Olimpiade 2014. Ini Olimpiade 2014. Ya. Ternyata itu melahirkan 560 job item pekerjaan. 560.000 item pekerjaan. Ya. 75.000 akomodasi. 70.000 pekerja dengan 5.000 peralatan. Ya. Volunteer 2.600. Wanita 30, pria 30, wanita 70. Ternyata lebih banyak wanitanya yang terlibat. Ya. Kostum 3.194 kostum. Ada ini 67 age of oldest person to audition, yang di audisi nggak tahu audisi apa gitu ya. Dan Gangnam Style musik paling populer 2014 itu di mana ya? Olimpiade di mana tuh 2014? Saya lupa. Nah, Filbert. Sekarang 45. Iya, seingat saya dulu 17. Rusia ya, Evelyn. Ya, Rusia. Katakanlah Rusia. Tapi kok Gangnam Style? Gangnam Style itu kan penyanyi Korea. Ya, 19.000 septepien. Ya. Nah, ini mungkin angka-angka ini mungkin istilahnya tidak penting, tapi menarik untuk diketahui. Ya, tapi tidak sedikit juga infografik yang menyajikan angka-angka yang penting. Ya, saya hanya kebetulan dapat contoh ini karena ya bagi saya ini menarik. Nah, gitu. Tapi bagaimana memvisualkan angka? Kelima, timeline. Ya, perjalanan waktu. Ya, perjalanan waktu. Dari 1960 sampai 2009 itu bagaimana produktivitas meningkat. Ya, produktivitas itu diukur dari nilai hasil industri. Kalau saya baca petunjuknya di sini, ya, nilai dari hasil industri. Dan dari 1960 sampai 2009 itu ternyata peningkatannya terjadi seperti ini. Ya, yang mana yang disebut timeline? Ini perjalanan waktu. Titik-titik ini kita biasanya sebut milestone, ya, titik-titik acuan. Entah itu milestone-nya linear artinya dia satu tahun gitu ya. Kalau dia ngambilnya Desember, berikutnya Desember lagi, ya. Atau by event, ya. Ketika ada kejadian di situ dicatat, ketika ada kejadian di situ dicatat, ketika ada kejadian di situ dicatat. Ya, artinya kalau ternyata rentang waktunya 2 tahun, baru ada satu peristiwa penting lagi, ya udah itu aja yang dicatat, nggak perlu dipaksain. Karena bulan lalu kita nyatatnya bulan Juni, lalu sekarang bulan Juni harus nyatat lagi, tapi nggak ada apa-apa yang terjadi, ya jadi jelek kan, gitu, jadi lompat nanti. Ya, jadi bisa dia reguler ya, teratur berdasarkan rentang waktu yang tetap atau berdasarkan event, kapan kejadiannya terjadi. Oke, masih banyak contoh-contoh seperti ini, timeline. How to, ya, ini agak
kadang agak rancu sama list, tapi kita lihat konteksnya. Ya, kalau list, ya dia bisa saja informasi yang memang disajikan dalam bentuk item-item poin-poin gitu. Ini juga poin-poin, tapi kontennya tentang bagaimana melakukannya. Ya, makanya judulnya How to Guide. Ya, ini panduan. Apa yang harus Anda ketahui tentang stok dan saham? Ya, ketika kita bermain di bursa komoditi atau bursa saham, apa yang harus diketahui? Ya kan? Ini panduan. Ya, memang agak-agak mirip dengan tadi contoh di list infografik. Lalu flowchart. Ya, flowchart itu aliran, bukan timeline. Beda dengan timeline. Kalau timeline itu ada referensi waktunya. Ya, tapi kalau flowchart itu proses, menunjukkan proses. Ya, kita harus melakukan apa dulu, lalu apa, lalu apa, lalu apa, lalu apa, lalu apa. Ya, saya ingin membuat sebuah film pendek. Maka kita akan mengikuti dari mana? Ya, ya, ini adalah aliran yang akan memandu kita ketika kita ingin membuat sebuah film pendek. Ya, apa dulu, apa dulu, apa dulu, apa dulu. Lalu apa. Lalu ke sini tuh ngapain? Lalu ke sini ngapain? Jadi ini ada aliran, ya. Kalau Anda belajar ingat algoritma pemrograman 1 pasti diajarin flowchart kan? Ya, di mana sebuah aktivitas itu pasti dilakukan secara berurutan. Ya. Tapi kemudian ada kemungkinan pencabangan oleh sebuah kondisi. Jika kondisi ini terpenuhi, kita ke cabang yang ini. Jika kondisi tidak terpenuhi, kita ke cabang yang ini. Maka itu yang membuat kemudian flowchart-nya menjadi lebih kompleks. Oke, gitu. Nah, ini sebuah infografik dari sebuah flowchart. Pak, kenapa simbolnya tidak seperti flowchart waktu belajar Alpro? Ya, flowchart waktu kita belajar algoritma kan memang ada kategorisasi input, proses, output, ya kan? Nah, fokusnya ke situ. Tapi kalau udah bikin jadi infografik, ya tidak wajib pakai itu. Yang penting alirannya jelas. Nah, karena diagram yang menunjukkan proses juga bukan hanya flowchart. Kebetulan aja flowchart yang kita sudah kenal, sering pakai gitu. Berikutnya adalah comparison. Ya, perbandingan. Bagaimana kita membandingkan dua fakta. Ya, saya nggak tahu ini sayuran apa. Kalau lihat ini ternyata di Indonesia juga ada nama ini gitu. Kalau saya tadinya cari bagaimana membaca ini, kale atau kale. Tapi ternyata ada di Indonesia juga disebut ini. Tapi saya nggak tahu sayurannya yang mana. Kalau saya lihat sih mirip-mirip sawi, ya, mirip-mirip sawi. Ya, dengan bayam. 100 gram kale, anggap aja gitu ya, saya nggak tahu cara bacanya, ya, dengan 100 gram spinach itu bagaimana? Ya, ternyata bayam itu 23 kalori untuk 100 gramnya, 50 kalori untuk kale. Jadi kale ini mengenyangkan. Ya. Lalu vitamin A, vitamin C, vitamin E, vitamin K, dan folat dan sebagainya, ini dibandingkan. Ya. Nah, kalau membandingkan ini mestinya dia apple to apple, artinya apple ya dibandingkan dengan apple, nggak bisa apple dibandingkan sama anggur. Ya kan? Dari segi ukuran saja udah kalah berat gitu. Oke, ini perbandingan. Banyak contoh seperti ini. Atau contoh lain nih perbandingan. Ini perbandingannya sebenarnya nggak apple to apple, ya. Kalau saya melihat, memang dia seolah-olah membandingkan, tapi ini dua cerita yang berbeda sebenarnya. Yang pertama tentang warung kopi, ya. Yang kedua tentang tukang gorengan, ya kan? Ya. Yang satu warung kopi, ya. Distribusinya sedunia itu kayak gimana? Ya.
pertumbuhannya dari tahun ke tahun kayak gimana, ya. Apa? Jumlah toko, ya, jumlah outletnya. Jadi warung kopi ini outletnya udah banyak banget, ya, dan sedunia, gitu, gitu. Panah-panah ini ada maknanya nih, ya, ada semuanya ada. Ini saya suka infografiknya, keren, ya. Kenapa ini saya masukkan ke dalam perbandingan? Padahal ini sebenarnya cerita tentang dua bisnis yang berbeda. Satu warung kopi, ya, satu tukang gorengan. Nah, satu warung kopi, satu tukang gorengan. Beda, tapi cara membandingkannya gitu kan. Jadi grafik ini sama dengan grafik ini. Bagaimana pertumbuhan warung kopi ini dari tahun ke tahun sampai sekarang? Tahun berapa terakhir? 2003. Oh, sorry, agak basi. Ya, 2003. Dan bagaimana? Ini perbandingan enggak sama ya. Ini perbandingan antara tukang gorengan ini dengan tukang gorengan yang lain. Tukang roti, ada tukang roti di sini. Tukang roti, tukang goreng, tukang goreng, tukang goreng, tukang burger. Tukang roti nih, tukang roti, tukang roti. Dibandingkan dengan bisnis yang lain. Ya, kemudian jumlah outlet, distribusinya. Jadi, kita dibawa pada sebuah kesimpulan. Kira-kira kesimpulannya apa? Ternyata orang penggemar gorengan itu lebih banyak daripada penggemar kopi. Gitu ya? Setuju? Ya, penggemar gorengan itu lebih banyak dari penggemar kopi. Jadi orang lebih banyak menikmati gorengan daripada menikmati kopi. Nggak tahu kalau sekarang, mungkin angkanya berubah. Apalagi tukang gorengan ini sudah tutup beberapa outletnya kan. Sementara belum ada cerita tutup dari warung kopi ini. Oke? Ini juga saya anggap comparison, ya, membandingkan antara warung kopi sama tukang gorengan. Location base. Jadi data dibandingkan berdasarkan lokasinya. Ya, lokasinya di sini. Ya. Oh, ini sedunia nih. Saya lihat negara apa nih? Ini sedunia keseluruhan overall-nya. Ya. Kemudian ini di China, ini di Kenya, ini di Brasil, dan ini di US. Ini Amerika Latin. Ya, tingkat penemuan. Ya, negara-negara yang menghasilkan temuan-temuan paling penting, ya, temuan paling penting ya lampu, listrik, baterai, apalagi kertas, ya kan? Itu adalah temuan-temuan yang penemuan-penemuan yang sangat-sangat membuat hidup kita bergantung pada penemuan itu, gitu kan? Maka itu disebut most important invention, ya, gitu. Nah, negara-negara yang punya penemu paling banyak itu adalah Amerika, Eropa, China. Ya, kemudian ada juga di Brasil, di Kenya juga ada. Oke, ini. Nah, intinya yang kita lihat di sini adalah bagaimana menggambarkan apalagi perbandingan antara satu negara dengan negara yang lain. Kebetulan tidak banyak negara yang dibandingkan, jadi masih enak lah lihatnya kalau begini. Dan berbasis lokasi, digambarkan dalam basis lokasi. Kedua lagi, ya. Kemudian fotografik. Fotografik ini tadi saya katakan infografik yang menggunakan elemen foto. Ya, kebanyakan infografik, coba cari, kebanyakan infografik itu membuat sendiri gambarnya.
ya. Tapi infografik yang ini unik. Kenapa? Ini timeline sebenarnya. Kalau Anda perhatikan 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2009. Dia ingin menceritakan tentang gaya anak muda, ya, dari zaman 2001 sampai 2009. Ya, sampai 2009. Gimana gayanya? Nah, kalau mau digambar mungkin agak susah. Ya, jadi ditampilkan aja fotonya. Jadi sederhananya, simpelnya ya, foto menjadi elemen utama dari infografiknya. Ya, gitu. Tapi ingat, elemen utama. Ada infografik peningkatan produksi pertanian, misalnya ya. Peningkatan produksi pertanian. Lalu kemudian infografiknya disajikan dengan latar belakang sawah. Gambar sawah atau gambar kebun sawit. Itu gambar kebun sawitnya juga hilang. Ya, infografiknya nggak ngaruh. Kenapa? Orang lihat chartnya kok. Ya, orang lihat grafiknya. Jadi sawah atau kebun sawit di latar belakang itu hanya sebagai hanya sebagai elemen hiasan. Ya, hanya sebagai elemen hiasan. Bukan itu yang dimaksud dengan fotografik. Ya, fotografik itu elemen foto jadi bagian penting. Coba Anda bayangkan kalau gambar orang-orang ini hilang. Ya, foto orang-orang ini hilang. Ya kan? Ya enggak nyambung karena memang ceritanya tentang mereka gitu. Ya. Jadi foto-foto mereka tuh bukan hanya sekedar melengkapi jadi pemanis saja, emang mereka yang bercerita, mereka lah yang diceritakan. Ya, itu foto graphics. Jadi elemen foto menjadi elemen utama di dalam infografik. Jadi kalau misalnya tadi saya katakan grafiknya tentang produksi pertanian, tapi kemudian ada gambar sawah di latar belakang, itu nggak masuk kategori fotografik. Ya, agak jarang kita temukan yang seperti ini, karena ini menurut saya ini butuh kreativitas yang tinggi, satu, ya, dua, ini agak mahal pasti, ya kan? Bayar fotografer, saya yakin kalau ini mereka difoto nggak barengan, ya, mungkin di fotonya beda-beda, modelnya dibayar, apalagi kostumnya dibayar, fotografernya dibayar, ya kan? Maka kita jarang menemukan contoh seperti ini, tapi ada. Ya. Berikutnya adalah hierarkikal, menunjukkan tentang tingkatan-tingkatan. Ya, lazimnya dia seperti ini, kebanyakan. Ya. Yang besar di bawah, yang kecil di atas. Operasional, manajerial, apalagi namanya, operasional, knowledge, manajerial, strategi. Kan gitu. Ya. Yang paling atas itu adalah biasanya output, goal, apalagi namanya, yang nggak ada duanya, biasanya tinggal satu, ya kan? Itu. Jadi dari aktivitas kita, ya, customer itu punya 30 kebutuhan, ya. Ketika kita menghasilkan sebuah layanan, apakah kita memenuhi 30 kebutuhan ini? Baik itu fungsional, ya, waktu, uang, apalagi emosional, ya, pertemanan, ya kan, informasi, kemudian gaya hidup, perubahan gaya hidup, dan dampak sosial. Ini ceritanya yang ini, ya. Jadi ada hierarki, ya, ada tata urutan, ada apalagi namanya tingkatan-tingkatan.
Kemudian anatomical. Anatomical itu biasanya kita bawa ke istilah biologi ya. Padahal sebenarnya anatomi itu ya detail struktur dari sesuatu. Kalau dibawa ke biologi berarti semua makhluk hidup gitu kan. Ceritanya hanya makhluk hidup. Struktur kepala, struktur anatomi tangan, anatomi sel, anatomi dan sebagainya kan gitu. Padahal sebenarnya maknanya luas. Bukan hanya tentang struktur dari makhluk hidup. Contohnya ya, matahari itu kayak apa sih? Ya, nggak usah penjelasan fisika panjang-panjang. Bikinkan saja infografik seperti ini, maka kita sudah punya bayangan matahari seperti ini. Ya, gitu. Oke, ini anatomi dari matahari. Ya, istilah corona itu sebenarnya dari matahari. Ya, lompatan-lompatan energi ini seperti tanduk-tanduknya matahari. Itu yang disebut corona di permukaan matahari. Atau kayak ini. Ya. Ini juga infografik keren. Ya. Ini anatomi. Anatomi dari Audi R8. Ya, ini kalau masuk, saya lupa lagi. Aduh, websitenya lupa saya masukin sini. Masuk ke websitenya ada banyak gambar seperti ini untuk masing-masing bagian dari mobil Audi R8 ini. Ya, ini kebetulan yang saya ambil adalah frame-nya. Ya, bingkainya. Bagaimana mobil Audi ini aman? Ya, struktur frame-nya seperti ini. Yang merah adalah aluminium. Aluminium semua. Ya, cuman beda handlingnya, beda teknologinya. Ya, ini rangka dari Audi R8. Ini anatomi dari Audi R8. Ya, nggak butuh pengetahuan teknis montir untuk memahami ini. Cukup lihat ini tahu kita. Ya, ini contoh. Kalau di websitenya dia tuh ada beberapa slide, ada banyak slide-nya. Ya, saya nggak lihat semua, saya ambil contoh satu saja. Ya, ini berbentuk slide nih, jadi ada slide-slide yang bisa kita geser-geser untuk lihat anatomi-anatomi yang lain dari Audi R8. Dan yang terakhir adalah visual resume. Ini tantangan buat kalian. Kalau dulu saya bikin CV, ya, kurikulum vitae, itu masih teks. Ya, CV, kurikulum vitae, nama, tanggal lahir, alamat, agama, pendidikan, gitu kan? Ini sekarang sudah trennya geser. Anda ketika diminta resume Anda mana? Ya, paling gampang Anda bikin akun di LinkedIn. Lalu setiap aktivitasmu, setiap pencapaianmu, entah itu pendidikan, pekerjaan, sertifikasi, project, catat di LinkedIn. Ya, maka bukan otomatis. Ketika Anda ada orang yang membutuhkan resume Anda, kasih link LinkedIn. Maka orang langsung lihat, inilah resume Anda. Ya, atau kalau LinkedIn, kalau Anda rajin update, itu enak tuh, banyak item yang bisa kita update terbaru, kemudian informasinya lengkap. Ya, tapi kalau mau ekspres, bikinnya seperti ini. Ini infografik tentang si Mira Carlson. Ya, nggak, berarti ini bukan orang Denmark. Kalau orang Denmark, son itu berarti anak laki-laki. Personal info, lahirnya kapan, kontaknya, bahasa yang dia kuasai, hobinya, education-nya, bagaimana dia secara umum, karirnya, ya, dalam bentuk timeline, kemudian expertise-nya, ya, kadar keahliannya, tingkat keahliannya. Ketika Anda melamar pekerjaan atau Anda terlibat dalam suatu aktivitas di sebuah organisasi misalnya, terus diminta kurikulum vitae.
atau resume. Udah kasih gambar ini, ya. Kasih gambar ini. Tapi jangan gambarnya si Mira Carlson, gambar Anda, informasi tentang Anda. Ya. Oke. Jadi ini pengganti CV. CV-nya 1 halaman, grafik. Ya. CV saya dulu itu bikinnya 2 halaman. 2 halaman karena disusun pendidikan ini, pengalaman kerja, ya kan, sertifikasi proyek yang pernah ditangani, ya kan, itu ternyata makan 2 halaman. Kemudian flat, hitam di atas putih, kayak dokumen apa, kayak apa lagi namanya, ya biodata, ya biodata. Sekarang eranya berubah, sudah sah nih orang pakai kurikulum vitae seperti ini. Dan itu menunjukkan tingkat literasi Anda. Jadi kalau Anda menunjukkan kurikulum vitae-nya seperti ini, orang akan menilai bahwa Anda orang yang ngikuti perkembangan. Anda adalah orang yang punya tingkat literasi yang baik, gitu. So, tidak pakai cara jadul. Oke? Ya, saya kira itu 13 tipe infografik yang umum kita temui. Coba nanti cari infografik apa, kemudian coba hubungkan dengan 13 ini. Ya. Nah, minggu depan saya lupa satu. Minggu depan Anda koleksi infografik, ya, dan jelaskan tentang ini masuk kategori mana. Itu dulu satu, ya. Saya lupa mencantumkan kategorinya dulu dari 13 ini. Ya, kategorinya dulu dari 13 ini. Dia masuk kategori yang mana? Tipe yang mana? Baru kemudian Anda kaitkan visualnya apa, kontennya apa, knowledge-nya apa. Ya, apakah knowledge-nya itu berarti apakah dia sebuah kesimpulan atau penyajian fakta? Ya, kontennya apakah dia data statistik, apakah dia how to, apakah dia lihat tadi di awal saya naik dulu ya, naik ini, ya. Apakah dia time frame? Kalau dia timeline biasanya time frame pasti, kan? Apakah dia statistik? Apakah dia reference? Kalau dia adalah masuk tipe how to atau list, berarti dia reference, ya kan? Kemudian yang paling penting yang di atas, ya, visual, ya. Apakah dia melibatkan color coding atau elemen grafik atau reference icon? Mana itu tadi? Oke? Ya. Jadi minggu depan Anda koleksi infografik, jelaskan tentang aspek-aspek ini. Satu, tentukan dulu kategorinya untuk tipe yang mana. Ya. Lalu kemudian jelaskan aspek visualnya, aspek kontennya, aspek knowledge-nya, plus elemen-elemen desainnya. Ini elemennya apa? Warna, bentuk, value, apalagi volume, kembali ke konsep elemen. Warnanya apa? Triadik, komplementer, analogus, monokrom, ya kan? Paham? Paham ya? Nah, terus yang minggu lalu gimana, Pak? Minggu lalu saya dapat 2 yang unik, ya. Sebenarnya uniknya juga tidak unik-unik amat karena kebetulan infografik itu bentuknya hampir sama semua. Tapi kali ini topiknya beda. Kalau sekarang kan kebanyakan topik yang Anda setor itu cuaca, bursa. Ya betul, itu semuanya digital dashboard. Ya, minggu lalu kan digital dashboard, cuaca, bursa, COVID. 3 ini berulang.
ya. Eh, nah, saya ngambil kebetulan yang dua ini beda topiknya. Pertama ini, punya siapa? Ayo ngaku, silahkan dijelaskan. Iya, silahkan. Oh, mau yang besar? Nih. Kurang detail. Oke. Ya. Nah, yang menarik menurut saya karena ini dikembangkan oleh sebuah klinik yang ingin memantau bagaimana pelayanan mereka. Hah? Kalau grafik cuaca biasa, kalau apalagi namanya trading bursa biasa, COVID udah banyak, tapi jarang lembaga atau institusi atau perusahaan atau apa yang katakanlah contoh ini klinik ya membangun dashboard untuk memantau bagaimana kepuasan pelanggannya. Walaupun jadi pertanyaan bagaimana mereka mendapatkan data ini ya apa atau mungkin dia seperti itu loh kalau Anda ke bandara sekarang ya jangan sekarang akhir-akhir ini ya. Kalau ke bandara keluar dari masuk ke toilet ya terus keluar dari toilet tuh ada di dinding ada touchscreen. Apakah Anda puas apakah Anda merasa puas dengan kebersihan atau kenyamanan di dalam toilet gitu kan tiga tiga senyum biasa marah gitu kan. Nah, mungkin mereka menilainya seperti itu sehingga mereka punya data ini. Nah, itu penting untuk melihat apakah pengguna mereka, pengguna jasa mereka itu mengalami kepuasan. Ya. Kemudian berapa lama pelayanan tes labnya? Ya, ada yang merah di sini, ada yang hijau, mungkin ini adalah target. Oh iya, ini targetnya 24 jam, ternyata ada yang sampai 31 jam. Kalau begitu, lab ini perlu entah dikembangkan seperti apa, supaya layanan mereka tidak lagi lambat berdasarkan target gitu. Ini kan, ini sebuah indikasi yang penting. Dan ketika sebuah bisnis itu mau, ya, ketika sebuah bisnis mau membangun ini, ya, ketika sebuah bisnis mau membangun ini, itu berarti bisnis itu begitu care dengan pelayanan mereka. Ya, nggak banyak yang seperti itu. Saya belum lihat di layanan-layanan kalau di bank sudah sering kita dimintai pendapat kan, apakah layanan customer support ini baik, cukup atau kurang gitu kan dengan berbagai cara. Tapi saya nggak pernah lihat dashboard mereka seperti apa. Mungkin kalau mereka sudah melakukan pengukuran kepuasan, berarti mereka juga sudah punya dashboard. Nah, besok-besok ketika Anda bekerja sebagai pengembang sistem informasi,
Ini salah satu pekerjaan yang sangat positif menurut saya. Atau Anda pemilik sebuah bisnis, contohnya klinik misalnya, ya, ini satu contoh dashboard yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan pelayanan Anda. Yang saya suka di sini adalah ini, average waiting time, rata-rata waktu tunggu. Ternyata untuk ketemu dokter di klinik ini itu masih sangat lama. Jadi ada pasien yang menunggu sampai 67 menit, 1 jam lebih. Ya kan? Nah, coba Anda lihat ini. Ini sebuah bentuk kejujuran gitu kan. Wah, ternyata pelayanan kita tuh belum baik-baik amat gitu. Ya, kasihan menunggu dokter itu masih masuk zona merah. Lama banget gitu. Kalau gitu apa yang harus kita lakukan? Tambah dokter. Ya kan? Itu dashboard. Ya, kalau memang ini real time, wah itu keren. Oke? Yang kedua, ini juga bedanya karena obyeknya beda. Ya, kalau ini obyeknya klinik, ini obyeknya lain lagi. Silahkan. Ya, Henry, silakan. Jumlah produksi, jumlah produksi yang dihasilkan mungkin ya. Oke. Productivity by machine. Bukan bukan hari libur itu, hari libur kali 1 hari. Tutup dia kalau libur kali ya. Oke, oke, lanjut.
Oke, terima kasih. Ya, ya. Nah, dari dua contoh ini, kalian bisa melihat bahwa pentingnya digital dashboard ya untuk mengimprove ya, untuk meningkatkan pelayanan, untuk meningkatkan produksi. Jadi kalau dashboardnya betul-betul real time, maka dia bisa memantau kondisi-kondisi abnormal, kondisi-kondisi yang berpotensi menyebabkan gangguan itu lebih dini. Ya, sama dengan kita lagi mengendarai mobil misalnya, terus di dashboard kita menunjukkan temperatur mesin kita agak tinggi. Nah, itu kita jangan memaksa mobil itu jalan terus, kita harus melakukan pemeriksaan. Kenapa temperatur mobil kita tinggi? Ya kan, mungkin air radiatornya berkurang, atau mungkin olinya nggak jalan, atau ada masalah lain. Ya kan, itu salah satu guna dari dashboard. Ya, jadi dua contoh ini, kenapa saya pilih dua ini, karena ini dikembangkan secara privat untuk untuk memantau kondisi real dari pelayanan dan produksi. Ya kan? Kalau yang ngambil contoh COVID, ngambil contoh cuaca, ngambil contoh bursa, bukan salah, tapi itu juga bisa kita pelajari dari sana. Tapi menurut saya itu terlalu umum, sudah sering kita temukan. Ya, tapi yang spesifik-spesifik seperti ini, itu mungkin akan Anda temukan ketika Anda bekerja di salah satu sektor industri. Industrinya apa saja? Kalau ini industrinya manufaktur, produksinya, walaupun produknya kita nggak tahu barangnya apa, mesinnya seperti apa. Dan yang satu tadi, kesehatan, pelayanan kesehatan. Nah, Anda lulus jadi sarjana komputer, kita nggak tahu Anda akan masuk di industri yang mana. Ya kan? Nah, ketika Anda punya pemahaman konsep seperti digital dashboard ini, Anda tahu pentingnya gimana, tinggal latihan kita nanti dalam pengembangan sistem, bagaimana membangunnya, ya kan? Bagaimana mengukurnya, apa input yang kita butuhkan, itu kita sudah tahu tujuannya kemana. Oke? Ya, sayangnya dua ini yang menurut saya unik, ya, yang lainnya terlalu umum. Baik, saya kira untuk saat ini itu yang bisa saya bahas tentang infografik, ya. Jangan lupa minggu depan Anda siapkan contoh infografik yang Anda coba pahami masuk kategori mana, kemudian elemen-elemen visualnya dan elemen-elemen visual content dan knowledge-nya, kemudian konsep desainnya. Oke? Oh, sudah mau jam 12. Kalau ada yang mau tanya, silakan. Dari tadi chatnya sepi. Kalau tidak ada, nanti kalau ada pertanyaan silakan tanya di forum di Classroom, ya. Belum termanfaatkan saya lihat. Kita ketemu lagi hari Kamis untuk mata kuliah praktikum grafik dan visualisasi. Untuk hari ini terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Tetap di rumah, jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker kalau terpaksa harus keluar, ya, supaya kita sama-sama bisa memerangi wabah COVID-19 ini dan bisa segera berakhir. Mudah-mudahan September kita bisa kembali ke kampus secara normal. Baik, terima kasih sekali lagi. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.